Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan bahas mengenai aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Kalau kita bicara spreadsheet, orang selalu mengasumsikan bahwa yang akan kita bahas itu adalah Microsoft Excel. Padahal ya, Microsoft Excel itu adalah salah satu dari spreadsheet. Kita lihat contohnya di sini, ini sangat banyak. Salah satu di antaranya Microsoft Excel. Jadi kita kalau bicara spreadsheet tidak harus Microsoft Excel, bisa aja yang lainnya, Lotus misalnya ya. Seperti itu. Ya. Nah, program pengolah angka itu apa? Program pengolah angka itu adalah program sesuai dengan namanya pengolah angka. Ya, dia digunakan untuk mengolah angka, menjumlah, mengalihkan, menambah, membagi, ya. Kemudian angka-angka itu tersebut bisa disusun jadi database, direkap, rekap total, rekap rata-rata, ya, dimanipulasi lebih lanjut menjadi grafik dan seterusnya, ya. Nah, itulah program pengolah angka. Ini jenisnya sangat banyak. Salah satu diantaranya adalah Microsoft Excel yang nantinya akan kita gunakan di dalam pembahasan, ya. Pertama kita harus jalankan dulu. Menjalankannya dari ikonnya klik kanan open, lalu blank database di escape aja di sini ya. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua bisa melalui start button all program Microsoft Office 2013, Excel 2013, lalu ketika di blank database, blank workbook itu tekanlah escape. Nah, ini langkah-langkahnya juga udah Bapak tulis. Ya, kita kayaknya pakai cara yang ini. Karena tadi Bapak lihat di desktopnya terdapat icon Microsoft Excel-nya sudah ada. Tuh, udah ada. Tinggal kita klik kanan, open, lalu di blank workbook ini tekan escape. Nah, selanjutnya kita akan berhadapan dengan workbook atau book, ya, workbook atau book, ya. Workbook atau book ini adalah buku kerja, ya, buku book, ya. Sebuah buku itu ada lembar kerjanya. Ya, ini lembar-lembar tempat kita menulis lembar ke satu. Kalau kurang, tambah lembar kedua. Kalau kurang, tambah lembar ketiga. Jadi buku kita ada 3 lembar. Kalau nggak dipakai, lembarnya boleh dibuang. Boleh. Klik kanan, delete. Ya, seperti itu. Nah, kita akan coba membuat sebuah tabel. Ya, kita akan coba membuat sebuah tabel sampai dengan merapikannya. Nah, ini tabel yang akan kita buat. Ya, nah, tabel ini harus kita ketik terlebih dahulu. Ya, harus kita ketik terlebih dahulu. Ya, nah, sebelum kita ketik tabelnya, ini kalau kita lihat, ya, ini menunya seolah-olah tidak ada, ya. Ini daftar perintahnya, icon-iconnya, shortcutnya di mana kok hilang, ya. Jadi itu sebenarnya nggak hilang. Ini Bapak sembunyikan untuk menampilkan kembali. Nanti kita untuk menampilkan nanti kita bisa uh, menggunakan suatu shortcut atau suatu perintah khusus untuk menampilkan. Nah, untuk menyembunyikan atau menghilangkan, tekan tombol CTRL, tombol kontrol ditekan jangan dilepas. Lalu kita colek tombol F1, ya F1. Tuh dia muncul. Kalau sekali lagi dia tersembunyi, ya. Kita munculkan aja lah. Nah, ini ya. Jadi ini daftar perintahnya, ya. Ini nanti tempat kita menulis data yang akan kita masukkan ke sel, ya. Nah, ini lembar kerjanya, ya. Ini ada address bar. Kalau di lembar kerja ini kita berada di sel. Sel itu adalah kotak kecil tempat kita mengisi data, memasukkan data ke sini. Ya, sel itu diberi nama berdasarkan kolom dan baris. Ini sel C5. Dan address bar ini menunjukkan posisi sel yang aktif. Dan dia bisa digunakan juga untuk pergi ke sel tertentu. Misalnya saya mau ke sel D2. Di sini saya ketik D2 bisa, D2 enter. Ya, atau klik langsung di selnya juga bisa. Kita akan coba membuat suatu tabel ya.
Nah, ini tabel yang akan kita buat. Tuh ya. Kita perkecil dulu. Ya, ini tabel yang akan kita buat. Ini kita perkecil. Ya, nah, kita ketik aja nih. Sini nih. Toko roti nikmat. Enter ya. Ini di A2-nya Jalan Makanan Raya nomor 1 Tangerang ya. Nomor, jenis roti, terus jumlah beli, harga. Nah, ini kayak nggak muat nih. Kayak ketindih lalu kayak kayak kehapus, biarin aja. Nanti ada perintah khusus untuk merapikannya. Biarkan aja dulu. Diskon, jumlah, bayar. Ya, ini nggak muat, biarin aja dulu. Kemudian nomor, bikin nomor. Kalau bikin nomor boleh diketik satu-satu seperti ini. Tapi boleh juga kalau nomornya banyak, kamu buat nomornya cukup dua. Dua. Ya, cukup dua. Lalu ini di blok. Kemudian ini di pojok ini nih ada tanda kotak kecil. Ya, kamu tunjuk kotaknya tersebut sampai mouse-nya yang berbentuk tambah besar seperti ini menjadi kurus, menjadi kecil. Nah, itu kurus. Klik jangan dilepas, tarik ke bawah. Ya, Bapak ulang. Bikin angkanya 2 di blok ya. Kemudian tunjuk kotak kecil di sini nih, klik jangan dilepas, tarik ke bawah. Ya. Nah, sudah itu kita ketik jenis rotinya. Manis, susu. Biar cepat Bapak pakai mengcopy saja untuk menghemat durasi. Ini di catatannya nomor 3-nya kelompat. Nggak apa-apa lah Bapak tambahin 1. Nama rotinya roti gratis ya. Jadi biar sesuai 7 tapi berakhir di baris 12. Ya, atau mungkin biarkan sampai nomor 6 aja lah ya. Jadi sampai baris 11 biar sama dengan contoh. Kemudian diskon itu 10%, 5%, 3%, 15%, 20%, kemudian 5%. Jadi kita ketik dulu tabelnya. Datanya kita ketik dulu. Ini kelihatan nggak rapi, kayak kepotong, ada yang kelebaran, dan seterusnya. Biarkan nanti ada cara untuk merapikannya, ya, seperti itu. Oke, kita mulai dari cara merapikannya. Kita lihat ke catatan. Kita mengetengahkan judul tabel dulu, ya. Itu memblok A1 sampai F3. Ini A1 sampai F3 ini diblok, ya. Kemudian CTRL1, alignment, dan seterusnya. Ini ada di catatan, tinggal kamu lihat. Alignment hanya horizontalnya saja, diganti menjadi center across selection, lalu oke. Tinggal kamu lihat ke catatan. Ya. Nah, caranya, ini blok A1 sampai F3, klik di A1, ya. Klik di A1, klik jangan dilepas, lalu seret sampai F3. Atau bisa juga dengan begini nih. Awalnya A1, akhirnya adalah F3. Atau dibalik juga boleh. Awalnya adalah F3, akhirnya adalah A1. Boleh dibolak-balik. Ya. Kita anggap bahwa awalnya A1, kita klik ke A1, mau diblok sampai ke F3. Ya. Ini tunjuk F3, hanya tunjuk aja. Nggak diklik seret, hanya tunjuk saja. Kemudian tekan Shift, jangan dilepas, baru klik. Bapak ulang. Klik A1,
hanya tunjuk F3 dulu, tekan Shift jangan dilepas baru klik. Ya. Kemudian berikutnya adalah CTRL 1. Ya, CTRL angka 1. Tuh ya. Tombol CTRL lalu angka 1. Kemudian alignment horizontal saja diisi dengan center across selection lalu oke. Tuh dia ke tengah. Ya. Kemudian ini untuk judul kolomnya. Ini kita blok. Ya. Ini awalnya nomor. Kemudian arahkan ke F5, tekan Shift lalu klik. Ctrl 1. Alignment. Bapak ingin nomor itu terletak di tengah-tengah dari lebar kolom A, di tengah-tengah dari lebar kolom A. Lebar itu horizontal dalam hal ini. Horizontal mengatur lebar. Jadi ini kita ubah menjadi center. Jadi horizontal ini disalahartikan sebagai lebar. Karena kita pilih center, berarti nomor ini nanti akan terletak di tengah-tengah dari lebar kolom A. Kemudian kalau nanti baris 5 ini tinggi, kita mau nomor juga terletak di tengah-tengah dari tinggi baris 5. Maka vertikalnya kita rubah menjadi center. Jadi nanti nomor itu akan terletak di tengah-tengah dari lebar dan di tengah-tengah dari tinggi. Kemudian khusus untuk judul yang panjang dan nggak muat ini, kita lipat, ini melipat. Ya, jadi ini khusus melipat. Lalu oke. Tuh. Ya. Cuman jangan panik. Kadang-kadang kalau tingginya kurang, dia kayak hilang gitu. Jumlah bayar mana bayarnya ya. Tinggal tarik aja ke sini ditinggiin. Tuh, ya. Kelihatan tuh. Gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke pembahasan. Setelah mengatakan judul tabel, merapikan judul kolom, berikutnya adalah memasukkan rumus dan mengkopinya ke bawah. Kalau kita belanja, kalau tidak dapat diskon atau diskonnya 0%, maka yang kita bayar itu 100%. Ya. Harga kali jumlah kali 100%. Kalau dapat diskon 10%, ya, kalau dapat diskon 10%, yang kita bayar 90%. Harga kali jumlah dikali 90%. Harga kali jumlah itu adalah total dari barang yang harus kita bayar. Kalau tidak dapat diskon, berarti 0%, yang kita bayar 100%. Jadi harga kali jumlah kali 100% kurang 0%. Berarti yang kita bayar 100%. Tapi kalau dapat diskon 10%, yang kita bayar itu 90%. Harga kali jumlah dikali 90%. 90% itu didapat dari 100% kurang 10%. Jadi ini rumusnya adalah, rumus selalu diawali oleh sama dengan. Ya. Sama dengan harga. Ini harga di D5. D5 boleh diketik seperti ini. D5. D6 ya, bukan D5. Ini baris 6 ya, D6. Boleh diketik seperti ini D6, atau boleh juga sama dengan kita klik D6-nya. Kali itu bintang. Kali C5. C6, kali C6. Ya. Kali 90%. Ya, 90% itu adalah 100% dikurang diskonnya, yaitu 10%. Ya. Itu seperti itu ya. Atau dibalik tuh, C6 kali D6 boleh juga, D6 kali C6 sama aja. Ya, nggak ada masalah. Tekan enter. Ya, jadi yang kita bayar itu 9.000. Ini rumusnya sama. Karena sama, jangan diketik satu-satu, di copy. Mengcopy itu bisa dengan menarik pojok yang ada di sini nih, tanda kotak kecil ini kita tunjuk,
sampai mouse-nya bentuknya kurus, klik jangan dilepas, tarik ke bawah. Ya. Atau boleh juga kita blok. Dari yang ada rumusnya, dari aslinya kita blok ke bawah. Bawah itu bahasa Inggrisnya down, D, depannya D, down. Jadi copy ke bawah itu Ctrl D, Ctrl D, dokter. Ya. Kemudian ini kita total. Total ya, 9.000 tambah 285.000 dan seterusnya. Mentotalnya bisa satu-satu seperti ini. Ya, 9.000 tambah 285 tambah ini 101.000 ini ada di F8 tambah dan seterusnya. Jadi kalau angkanya banyak rumusnya panjang. Ini nggak bagus, nggak efektif. Yang bagus itu kita pakai fungsi sum. Fungsi untuk khusus total ya. Sum kurung buka totallah angka yang terletak di daerah F6 sampai F11. F6 sampai itu titik 2. F11. Jadi totallah angka yang terletak di daerah F6 sampai F11. Lalu enter. Nah, ini udah dapat totalnya. Ya, ini rumusnya ada di sini. Tuh. Cuman ini ngetiknya ke lompat, ini harusnya ada 3-nya. Ya. Nah, kemudian berikutnya kita akan memberi garis. Nah, ini perintah memberi garisnya. Ya. Kita coba praktekkan. Ini kita blok. Ini awalnya. Ini akhirnya. Blok, klik di awal. Di akhir tadi adalah apa? Tekan shift, jangan dilepas, lalu klik. Ctrl 1. Ya, CTRL angka 1, lalu border. Pilih jenis garisnya. Ini jenis garisnya banyak. Kita pilih salah satu yang kita inginkan. Ya, mau yang mana aja boleh. Ya, misalnya bawa pilih ini atau normalnya udah ini nggak usah dipilih juga nggak apa-apa. Kalau mau diwarnai, aktifkan warnanya. Ya, misalnya merah. Pasang. Ya. Saya mau dikeliling dari daerah yang saya blok ini nanti ada garisnya. Berarti outline. Nah, nanti di pinggir daerah yang di blok itu akan ada garisnya. Kalau ini untuk ngapus. Tuh. Masangnya nggak pakai outline boleh nggak? Boleh, dari sini juga boleh. Tuh. Ya. Atas, bawah, kiri, kanan. Tengahnya juga pakai garis. Tapi warnanya lain atau jenis garisnya lain. Boleh, kamu boleh pilih. Ya. Boleh pilih. Terus warnanya dilainin. Boleh juga, nggak apa-apa. Ya, kita pasang. Tuh, nanti dia 2 warna. Nah, kita coba oke. Tuh, pinggirnya merah, tengahnya biru. Kalau mau dihapus, Ctrl 1. Ya, ini ngapus nih. Tuh. Ya. Kalau mau dikasih garis lagi, ini kita kayak orang kurang kerjaan. CTRL 1, bordernya udah aktif ya. Kita pakai yang ini aja nggak apa-apa. Misalnya warnanya merah. Pakai ini aja biar cepet. Outline, inside. Oke. Ya. Nah, jadi udah dikasih garis. Berikutnya kita lihat catatan. Dikasih pemisah ribuan. Nih ya. Ini di blok ya. Ini perintahnya ada di sini nih. Ctrl Shift lalu angka 1. Ini CTRL dengan Shift, 2 tombol ini ditekan sekaligus tidak dilepas. Nanti angka 1-nya dicolek ya. CTRL Shift lalu angka 1-nya dicolek.
Nah, kalau kayak begini nih kurang lebar nih. Lebarin aja. Tuh, ya. Jadi blok CTRL Shift angka 1. Atau sebenarnya boleh juga melalui sini nih. Nih, di home ini ada koma. Ya, tuh, sama aja. Kalau ini untuk ngatur desimalnya nih. Ini lihat nih 2 desimal. Kalau kita klik tuh desimalnya 3 tuh. Ini untuk ngurangi desimalnya. Ya. Ini untuk persen, ini udah persen sih. Kalau belum persen ini kita blok pakai ini nih. Kalau ini untuk mata uang, ya, biar ada mata uang ya. Ya, ini kita pilih mata uang ya. Ya. Rupiah Indonesia. Wah, jauh banget. Nah, ini dia, rupiah Indonesia. Mau berapa desimal, lalu oke. Tuh, ya. Cuman dia pemisah ribuannya mengikuti gaya Amerika ya untuk merubahnya menjadi ke Indonesia itu nanti salah satu caranya adalah Windows-nya itu diubah setelannya regional settingnya ke Indonesia. Kita nggak usah ubah dulu dah, kita hanya pelajari perintah dasar Excel-nya dulu. Oke ya, kita lanjutkan. Berikutnya adalah kita simpan karena udah selesai. Ya, menyimpan itu dari keyboard itu tekan tombol F12. Ya, tekan tombol F12. Ya, lalu mau disimpan kemana? Oh, udah simpan ke My Document aja. Kalau nggak mau My Document ya kamu ubah tempat menyimpannya. Saya simpan ke My Document aja. Kita kasih nama sesuai dengan contoh itu adalah penjualan 01. Penjualan 01. Lalu save. Ya, F12. F12 itu sama dengan file save as. Ya, menyimpan dengan nama baru. Ya, tentukan tempat menyimpannya. Ya, dengan browse kita simpan di My Document atau di dokumen, tulis namanya, lalu ini karena menyimpan dia kasih peringatan. File penjualan 01 sudah ada. Apakah mau ditindih, replace it? Jawab yes. Jawab yes kenapa? Karena isinya sama. Jawab no kalau isinya nggak sama. Kalau kamu jawab no, namanya diganti. Kalau isinya nggak sama, kamu jawab yes, maka ada yang hilang. Ya, file penjualan 01 itu isinya akan hilang terganti oleh data yang baru. Kalau ini karena isinya sama, dijawab yes nggak apa-apa. Kalau isinya nggak sama, jawabnya no. Ini namanya diganti dengan nama yang baru. Ya, kalau mau ditutup filenya, tekan CTRL W, Ctrl W, W wanita W. Ya, kalau mau dibuka, file open atau Ctrl O. Ya, Ctrl O. Ya, kita buka kembali, itu filenya ada di komputer kita. Ya, browse. Ini ada di dokumen. Tadi ketik aja biar cepet, atau dicari juga bisa kali. Nah, ini dia. Ya, lalu open. Tuh, filenya udah terbuka. Demikianlah cara membuat tabel menggunakan Microsoft Excel.